Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video aku. Dan untuk di video kali ini aku spesial banget. Aku ada mampir ke Yayasan Penyandang Disabilitas yang memang orang-orangnya mohon maaf agak keterbelakangan mental. Di sini kalau aku nggak salah info, kemarin aku sempat berkabar sama pengurusnya, totalnya ada sekitar 438 orang. Tapi untuk detailnya langsung aja kita datang ke Pak Hajinya, kita tanya-tanya langsung ya. Yuk kita masuk ke dalam, pakai masker dulu. Guys, jadi sekarang aku udah sama pengurus di sini, ada Bapak Marsan ya Betul, Pak ya. betul. Salam kenal Pak, saya Manda Selo. Baik Mbak, baik. Jadi Pak boleh dijelasin Pak, sebenarnya orang-orang yang di sini tuh kayak gimana sih Pak? Iya, jadi kita ini Mbak, kita menangani orang-orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu sebagian kita dari jalan-jalan yang sampai di belasan tahun di jalan. Ada yang rambutnya mungkin seperti itu belum seberapa tuh. Ada lagi rambut yang lebih gimbal lagi gitu. Gimbal gitu ya? Itu satu. Kedua, kita ada titipan keluarga, baik yang sangat tidak mampu maupun yang mampu. Ada sebagian juga yang mampu. Nah, kalau yang mampu itu memang dia kita pungut biaya untuk kebutuhan dia gitu. Tapi kalau yang sangat tidak mampu dan termasuk dari jalan-jalan, itu memang kita paling mengharapkan dari donatur-donatur kita yang punya hati baik untuk berbagi gitu. Nah, sekarang ini jumlahnya udah 437 orang sama yang jompo-jompo. Berarti ada juga yang muda-mudanya? Ada. Ada juga. Paling ini umur 16 tahun. Itu biasanya mereka keterbelakangan mental itu karena apa Pak? Biasanya? Jadi kita ini Mbak udah berbagai macam latar belakang gitu ya. Satu mungkin faktor genetik ya gitu. Kedua mungkin masalah-masalah yang sifatnya tidak sesuai dengan harapan dia, bisa mengalami jadi stres. Contoh, usahanya bangkrut ya. Ya, pekerjaan yang tidak punya cicilan rumah sebagainya, akhirnya tidak bisa kerja, menanggung ekonomi yang begitu berat, itu bisa orang bisa stres gitu. Jadi frustasi. Frustasi. Ya. Dan sebagian memang menurut saya juga sebagian kecilnya itu kalau untuk wanita itu dari asmara gitu. Ini menurut saya gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak binaan kami yang perempuan itu putus cinta. Jadi, ya seperti itulah gitu. Kan ini ada yang hafal Al-Qur'an ya. Terus juga ada yang baru nikah beberapa bulan gitu. Ditinggal suami akhirnya. Ya banyak lah, jadi kecewa gitu ya gitu. Dari rasa kecewa ya Pak ya. Betul. Dan juga faktor sosial. Arti gini, pergaulan memicu orang bisa mengalami gangguan jiwa. Contohnya di sini ada beberapa yang saya dapatkan itu ada yang masa main obat-obat gitu ya dengan pergaulan gitu. Dan lingkungan keluarga pun yang harmonis bisa memicu orang mengalami stres. Stres berkelanjutan depresi berkelanjutan lagi jadi terganggu lah jiwanya. Kalau sudah terganggu artinya mereka itu ngomong sendiri, perasaan seujung dengan orang lain, bahwa dia yang paling ya egonya tinggi gitu. Nah itu termasuk udah terganggu jiwanya gitu. Merasa paling benar aja Betul, gitu ya. Iya gitu. Nanti dia bisa marah-marah, memarahkan orang lain yang tanpa sebab gitu. Tapi kalau di sini semuanya terkendali atau gimana Pak? Ya ini kan Mbak, sebetulnya kalau saya keluarin semua nih, bisa kan saya keluarin tuh. Hampir 70% saya keluarkan, ini cuma lansia aja nih. Ini kalau ini dia ikut, kayak saya kan sini ada program pengajian tiap Sabtu Minggu, olahraga, main bola, upacara bendera gitu. Kalau hari Senin gitu. Jadi mereka ini saya buat sebagai mestinya orang sehat. Tapi ini kalau misalnya kita ajak komunikasi masih bisa? Bisa. Kan di sini Mbak ada yang sampai jadi relawan yang udah sehat. Ada yang saya nikahin sama-sama bekas binaan gitu. Oh gitu. Jadi meskipun ada gangguan kejiwaan masih bisa sembuh ya Pak ya? Ya saya memang berupaya mereka ini harus sembuh. Walaupun ya saya bukan dokter, saya kan kusir Delman gitu ya. Tahun 90 saya kusir gitu Delman gitu. Tapi karena dari tahun 92 hingga sekarang ini, jadi kita punya pengalaman di bidang itu. Jadi ya bahasanya mereka sehat nggak harus minum obat gitu. Kan kalau rumah sakit kan harus minum obat tuh, nggak boleh ditinggalkan obat. Kalau saya sini mau enggak gitu. Karena saya bukan dokter gitu. Bukan berarti minum obat itu nggak bagus, memang bagus. Cuma kalau obat nggak diawasi, nggak teratur, mereka akhirnya ya nggak maksimal untuk kesembuhannya gitu. Kalau di saya ini kan nggak minum obat, memang prosesnya makan waktu gitu. Nggak semudah kayak langsung minum obat langsung sehat gitu. Karena kan di situ ada obat penenang, ada obat tidur, ada obat untuk emosional gitu. Kalau minum obat gitu. Kalau saya kan alami. Kalau udah sehat ya sehat alami gitu. Terus dari Bapak sendiri sama pengurus-pengurus di sini ada berapa orang sih Pak? Pengurus semua dari mulai
kebersihan sampai tukang masak, sampai ngerawatin pasien, termasuk administrasi ya, bagian ini pendataan itu ada 52 lumayan banyak. orang itu. Dan kenapa bisa bikin panti untuk khusus ODGJ? Apa yang bikin Bapak terketuk hatinya untuk mengurus Ya. orang-orang seperti ini, Pak? Memang semua pertanyaan media kayak gitu Mbak ya. Saya udah berapa diundang ke media itu semua TV gitu ya. Memang pertanyaan tadi sama Mbak sama gitu. Jadi saya dulu kan seorang kusir delman. Ketika saya melihat orang ODGJ yang di tempat pembuangan sampah, awal saya melihat saya tidak peduli, cuma merasa kasihan amat orang tinggal di situ. Itu awalnya. Nah, ketika saya melihat kedua kalinya, di saat dia sedang lagi makan di kantong plastik yang digerumunin lalat gitu. Akhirnya saya semalam kepikiran tuh semalaman. Bahwasanya menurut saya barangkali hewan aja tuh nggak doyan yang dimakan gitu. Kok ini manusia sampai makan seperti itu? Nah, harga saya lebih tinggi dari mereka, apa yang saya perbuat? Akhirnya besok sore saya bawa pulang deh tuh. Saya cukur rambutnya begitu gimbal, saya mandikan, saya kasih makan. Nah, saya rawat selama 3 bulan, dia bisa sehat, sembuh maksudnya gitu. Sembuh, waktu itu ke Kerawang saya ongkosin deh tuh 7.000 tuh pulang ke Kerawang dia. Setelah pulang dapat 3 hari, dia datang sama bapak dan ibunya ke tempat saya. Datang ke tempat saya kira-kira jarak 10 meter. Pada waktu itu namanya si Rudi tuh. Nah, si Rudi ini nunjuk saya. Bu, bapak ini bu yang rawutin saya selama 3 bulan. Ibunya dipercepat. Tiba-tiba ibunya menyium kaki saya angkat gitu. Nah, ibunya meluk saya kira-kira beberapa detik baru bicara. Pak, ini anak saya udah saya sedekahkan, udah saya tahlilkan, saya anggap meninggal gitu. Nah, terus saya balik tanya, emang sudah berapa lama bu hilang dari rumah atau pergi gitu? Kurang lebih Pak hampir 5 tahun. Ya Allah. Nah, di situ saya merasa berharga untuk orang lain. Itu yang membuat tercipta panti ini. Jadi keterusan gitu ya, Pak ya? Modalnya ini nol besar. Saya sempat didemo juga oleh masyarakat sini. Karena memang tanah saya cuma 100 meter berikut kandang kuda gitu, belum sebesar ini gitu. Itu jadi tantangannya, rintangannya sangat berat sekali. Khususnya menghadapi ini warga. Kan mereka ini kan nanti ada yang teriak malam. Iya, Ada yang mereka pasti kabur harus lewat terganggu ya. atas gitu. Nah, saya terjadi demo oleh masyarakat itu ketika pasien saya kabur waktu itu sendal masyarakat Ada yang hilang. atau warga hilang dipakai sama dia. Datanglah ke tempat saya marah-marah tuh, bapak tuh. Pak gimana ini Pak gitu. Nanti kalau masuk ke rumah Bapak, kalau terjadi apa-apa Bapak gimana tanggung jawabnya gitu. Ya saya nggak bisa bicara, kenapa saya nggak mampu untuk menjawabnya gitu. Dikasih peringatan saya, tolong Pak jangan sampai ada yang keluar lagi gitu. Setelah kejadian itu dapat seminggu ada lagi yang keluar perempuan. Jemuran dipakai tuh, jemuran udah diambil. Itu marah lagi tuh, lain orang tuh. Nah, tahun 2014 jam 8 malam saya dipanggil oleh RW. Di kantor dia tuh orang udah banyak. Bahwasanya dengan adanya panti ini tidak nyaman lingkungan gitu. Iya, paham. Itulah terjadi seperti itu. Ya banyak lah ya dengan ucapan-ucapan membuat kalau kita punya hati dendam mungkin sekarang pun kita masih dendam. Tapi saya bagaimana bisa berkontribusi kepada masyarakat sekitar khusus yang dekat. Nah ini mungkin Allah kabulin kali. Iya. Jadi kalau ada yang sakit di warga sini ya butuh mobil pakai mobil yayasan gitu. Jadi kita berbalik sekarang ini yang tadi demo saya suaminya sekarang kerja di sini. Termasuk anak-anaknya kerja di sini gitu ya. Alhamdulillah Bapak kasih jalan ke mereka malah ya Pak ya. Nah, sekarang kita artinya mohon maaf gitu ya, diangkat ke bulan didoain kedua tangan gitu sama warga sekitar sini gitu. Mungkin kalau saya tadi niat dendam mungkin nggak jadi seperti ini gitu. Saya malah berupaya balik kapan saya bisa berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Ya artinya kita sedikit banyak biar ada hawa menyenangkan lah gitu ya gitu. Walaupun kita dalam kondisi apapun gitu. Nah sekarang ini ya saya bersyukur gitu. Banyak orang-orang baik yang tadinya saya mungkin dicaci orang, dihina segala macem. Nah di luar sana setelah saya buka pintu bahasanya banyak orang baik. Sekarang ini ya kita udah bersyukur gitu. Walaupun semakin banyak orang yang kirim. Ada orang mempunyai anak orang tuanya ditelantarkan. Saya tiap hari pakai pempas di sini. Makanya kan sebetulnya saya nggak ada niat untuk buka panti jompo gitu ya. Karena keadaan akhirnya saya buka di sana tuh. Sebelahnya tuh untuk yang jompo-jompo lansia gitu. Kata dokter cuman hanya orang gila yang tidak terindikasi COVID. Walaupun di jalanan dia itu. Betul Pak. Saya perhatiin karena orang-orang di pinggir jalan harusnya lebih dekat sama bakteri. Tapi mereka bisa sehat walafiat. Itulah tadi kelebihannya. Kembali lagi pada hukum agama, kenapa mereka nggak puasa, nggak zakat bayar ya?
tidak menjalankan kewajiban secara syariat Islam gitu ya, dia divonis tidak dapat dosa. Karena apa tuh Pak? Ya mungkin tadi dimuliakan Allah barangkali. Berarti yang di sini semuanya nggak pada puasa? Ada yang tempo hari, hari pertama itu saya umumkan ada 30 orang. Begitu pagi yang nggak puasa kan sarapan tuh, dia ikut lagi sarapan. Jadi sekarang yang tersisa tinggalan 13 orang. Itu yang betul-betul udah, ya barangkali kejiwaannya bukan iman ya, kejiwaannya mungkin udah punya rasa malu gitu ya, udah punya rasa malu gitu. Iya. Nah habis sahur ya pagi-pagi sarapan ikut makan lagi. Lagi sebelah nggak mau puasa, nggak kuat Pak lah, baru jam berapa? Ya kita juga maklumin. Iya. Nah orang sakit jiwa kan dia kan tadi nggak sholat, nggak semacam, nggak zakat, dia tidak dituntut kewajibannya karena dia satu bahasanya kehilangan akal gitu. Itulah kata agama, termasuk hukum negara. Dia bunuh orang ya nggak dihukum, orang kehilangan akal. Ya itu makanya kalau ada kasus kriminal tuh dicek dulu kejiwaannya. Kalau kejiwaan bebas. Nah gitu ya? itu. Nah. Tapi yang bikin saya istimewa di sini, alhamdulillahnya ada sedikit pesan dari cerita Bapak tadi. Kan Bapak udah dijelek-jelekin sampai dikerumunin sama warga gitu ya Pak ya. Tapi karena Bapak balas dengan kebaikan, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar ya. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya ada yang jahat, balas aja sama kebaikan, biar berakhir dengan kebaikan juga, ya Pak ya. Emang agama nggak boleh. Agama tuh mengajarkan agama apapun emang kayak gitu. Jadi saya pakai komitmen itu aja gitu. Nah sekarang aja Mbak nih ya, kalau kita hitung pakai nilai uang, kalau 436 orang, kalau satu orang 20.000 per hari, kalau 400 sekian berarti kan 8 juta sehari. Betul. Itu baru nasinya aja. Nah itu Bapak dari mana Pak? Ya nggak tahu, udah saya nggak bisa jabarin dah tuh. Rezeki ada aja gitu. Iya, secara matematika saya nggak bisa jabarkan. Kenapa? Karena niat baik Bapak pada Ya, ada aja Mbak, saya bilang ada aja gitu. Yang kita nggak duga-duga, ada ibu-ibu datang ke sini pagi-pagi. Pak, ini saya bukan orang mampu Pak, datang ke sini gitu. Ini saya sisain uang belanja saya sisihkan tiap hari. Ya Allah. Kita merinding dengarnya gitu ya. Makanya tadi saya sangat sayang dengan orang seperti ini gitu. Kalau tanpa dia mungkin saya masih jadi kusir delman barangkali gitu. Tapi dengan adanya saya jual kuda saya pada waktu itu buat makan mereka, diangkatlah harkat martabat saya gitu. Siap-siap apa tuh Pak? Ya entah kan mau makan ini kan sore. Oh makan. Karena sebagai ada yang puasa juga gitu. Oh Pak, kebetulan nanti kan saya ada bawa sedikit makanan nih buat dibagi-bagiin ke sini yang Ya ada nggak di apa-apa. mobil nanti. Iya. Ya ini Mbak nih. Mbak ajak ngobrol aja, siapa yang bisa ajak ngobrol gitu ya, gitu. Ya, ya. Halo semuanya. Ini bapak-bapak lagi pada ngapain ya Pak? Ramadan Bu. Ramadan, puasa. Lagi sakit. Panas dingin. Udah makan belum? Tunggu sore. Tunggu sore. Ini nanti saya ada bawa sedikit makanan, nanti dimakan ya. Alhamdulillah, bilang dong alhamdulillah gitu. Sama-sama. Ayam crispy suka nggak? Suka ya. Puskesmas. Kenapa mau ke puskesmas? Apanya Pak? Panas dalam. Sakit. Tenggorokannya kenapa sakit? Panas dalam atau sakit nelen? Sobek. Kok bisa sobek? Digamparin sama siapa yang mana? Kenapa? Berantem. Nggak bisa. Penyakit pingsan kadang-kadang Bu. Ya. Kalau kecapean pingsan gitu. Ya. Herpleksi. Emang masker apa gunanya? Masker untuk melindungi pernapasan. Oh, bukannya COVID? Bukan. Oh, pernapasan. Napasnya Biar apa nafasnya pakai masker? bau tai itu. Kagak dicuci. Ih, kenapa nggak dicuci? Kamu Kagak mas puasa ada nggak? Airnya kurang. Air Kamu puasa nggak? Puasa, Oh, puasa. Tadi makan es bukannya tadi? makan es ya. Katanya puasa. Puasa katanya puas-puasin aja. Oh, iya. Saya mau nanya sekali lagi boleh nggak? Bukan puasa, bukan panti rehabilitasi. Bapak puasa nggak? Berarti menahan nafsu. Misalkan Mbak cantik, saya jelek nih. Iya. Nah, berarti saya menahan nafsu untuk mempuasai gitu. Kalau sekarang ini puasa nahan lapar nggak? Menahan lapar, saya lapar. Tapi tadi bilang buka setiap 10 menit. Puasa itu bukan menahan lapar, Menahan apa? menahan daripada hati, dengan perbuatan. Oh iya.
misalnya kan cuma aja puasa lapar minum tapi tidak diberkahi oleh Tuhan. Iya betul. Ya, marah-marah, ngebunuh, ngebala, itu kagak puasa. Iya. Nah, ayo puasa aja, ayo yang penting ayo makan. Iyalah ini Puasa bapaknya sehat, kenapa ngaku jadi pasien ODGJ? karena kurang makan. Iya, kalau tak ayo kan belum jangan bilang bapak dah. Oh, bilangnya apa dong? Boy. Boy. Mas Boy, Mas Boy sini Mas Boy, katanya jago bahasa Inggris. Iya. Coba. Itu. Nanti kita sapa ke sana nak. Iya. Coba ngomong bahasa Inggris. What's your name? Yeah. My name is Adinata. What I doing? I am from the Jambi City. My ex 221. Katanya tadi Boy namanya, sekarang Adi Winata. Gimana yang benar? Kalau gelaran alias. Oh, alias. Kalau misalnya kan Ayu Ting Ting udah taunya Bunga Citra Lestari gimana? Mas Boy. Iya, Mas Boy. Yang itu tuh yang mirip gua kalau ketemu artis saya senang sekali gitu. Lah kan situ artisnya. Ayu kagak pernah jadi artis. Yang jadi ulama itu tuh si Aa. Ini. Mana? Angnya? Itu. Aa kagak ada. Tuh yang itu Yang tuh. mana? Yang Tuh. jongkok. Iya. Oh, artis itu. Itu artis. Itu artis itu ibu kota. Ulama besar, pengganti Arifin Ilham. Cakep. Sesuai dengan kiai yang sesuai, dia tidak berdakwah. Tapi dakwah ke rumah-rumah dia. Nah, misalnya nanam pisang dan membagi pisang kepada orang lain. Iya, siap Itu deh. dakwah tuh. Oke deh, saya keliling dulu ya Mas Boy ya. Makasih ya. Iya, selamat berpuasa ya. Ya, Mas Boy. Iya, Mas Adinata. Boy. Iya. Dua, Pak. Ada 430-an. Iya, silakan Pak. Ini kita lagi turunin makanan-makanannya karena mau siap buat dibagi-bagiin sebelum mereka semua buka puasa. Nah, sekarang lagi manggilin yang perempuan-perempuannya dulu. Di sini Seru ya? Aku agak sedikit takut-takut juga sih, tapi ternyata orangnya masih baik-baik sih, masih dalam kontrolnya masih bagus. Jadi nggak yang lost control banget. Jadi masih aman. Halo. Nih. Dimakan ya Bu. Sama-sama. Ya, sabar ya. Dimakan ya. Iya. Temannya mana temannya? Superboy? Iya. Dimakan ya. Sini Bu. Iya. Nih, dimakan ya. Iya. Kita yang bagiin. Banyak banget. Ini Pak. Iya, aduh makasih banyak Ibu. Dimakan ya. Oh, udah Bu. Terima kasih banyak Ibu bantuannya, Bapak-bapak. Pak Haji, makasih banyak buat waktunya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi, semoga saya bisa kesini lagi ya Pak ya. Saya bisa foto nggak ya? Boleh. Saya ikut gitu ya. Bapak, ini buat Bapak. Alhamdulillah, makasih banyak. Saya minta foto dulu ya. Boleh.
jadi sehat terus. Amin, Bapak-bapak amin. dan sukses. Amin ya Pak ya. Semoga di sini juga sehat-sehat terus ya Amin, Pak ya. amin, amin. Doain saya ada rezekinya terus jadi bisa mampir-mampir ke sini Pak. Insya Allah. Kalau gitu saya pamit ya Pak ya. Makasih Baik, banyak baik, Bapak baik, Ibu Pak. semuanya. Ya, makasih Assalamualaikum. Tempat Guys, alhamdulillah kegiatan hari ini udah selesai dan ini pengalaman baru banget buat aku bisa ketemu sama. Baru pertama kali aku benar-benar berinteraksi sama ODGJ dan ternyata di luar dugaan aku mereka semua udah terkontrol berkat Bapak Marsan yang memang sangat mulia sekali niatnya dan sangat baik hati bisa secara sukarela mengurus orang-orang seperti mereka. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu membuat hal-hal baik seperti orang-orang ODGJ ini bisa sembuh di sini. Amin. Kalau gitu saya pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dah.